Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 21 Januari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pada suatu hari, naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menetapkan panggilannya bagi setiap pribadi. Maka kita perlu menanggapi panggilan itu dengan niat dan kesungguhan hati. Tentu saja, kebebasan tetap diberikan, menampilkan diri, memutuskan sesuatu, berkreasi, dan dengan serius menjalani panggilan itu. Cobalah melihat panggilan kita masing-masing, sebagai orang tua maupun sebagai profesional tertentu. Sudahkah kita memberikan bukti bahwa Allah itu baik melalui karya kita sehari-hari? Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa kita diselamatkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita diselamatkan bukan hanya untuk duduk-duduk dan menerima berkat, serta menantikan pertolongan dari Tuhan, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat sesuatu. Karena ketika kita melayani Kristus, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dengan melayani Kristus, kita akan membawa orang lain menuju pada keselamatan di dalam kasih Allah. Warta Injil hari ini, saudara-saudari yang terkasih, berkisah tentang Yesus yang memanggil ke-12 muridnya. Dengan lain kata, Yesus mempercayakan tugas pelayanan kepada mereka yang telah dipilihnya. Namun, harus diingat bahwa sebelum Yesus memilih langsung, ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan agar kita juga dapat menjadi murid Tuhan dan melayaninya. Kita perlu dipanggil dan datang kepada Yesus seperti yang kita dengar tadi. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Artinya bahwa panggilan Tuhan itu sebagai dasar untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena suara kita bagus, memiliki talenta yang banyak, punya kemampuan, atau kita punya uang. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Allah memanggil dan memilih kita, kemudian Dia menetapkan kita. Mengapa kita? Karena kalau kita mau jujur, begitu banyak orang yang lebih baik dan layak daripada kita. Kita juga melihat bahwa banyak dari kita yang penuh dengan kekurangan. Sungguh, Tuhan memanggil dan memilih kita. Tapi persoalannya, apakah kita mau atau tidak mau datang? Itulah sebabnya kemudian dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Sehingga pelayanan yang benar itu dimulai dengan saya adalah bukan siapa-siapa, saya tidak ada apa-apanya. Saya orang berdosa dan hidup saya dalam kegelapan dan Tuhan memanggil. Lalu aku menjawab, Tuhan, aku mau. Kemudian aku mengikuti dan mau melayaninya. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya dan seharusnya orang-orang yang menyadari panggilan Tuhan akan menjadi orang yang tidak gampang kecewa dan cepat putus asa. Mereka menjadi orang yang tidak mencari penghargaan untuk diri sendiri, karena dia sadar kalau dia punya karunia, talenta, semata-mata itu hanyalah anugerah Tuhan.
Berarti Allah yang telah memilih dan memanggil saya adalah Allah yang senantiasa menyertai saya. Hendaknya kita senantiasa berpikir bahwa kalau saya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Orang yang menyadari bahwa dirinya dipilih adalah anugerah, maka orang ini akan bekerja keras untuk Tuhan. Menjadi orang yang tidak gampang kecewa, tidak gampang menyerah, dan tetap setia di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang berat sekalipun. Maka dari itu, kita harus mau belajar langsung dari Yesus. Kemudian kita harus menjadi orang yang siap untuk diutus dan bersedia memikul tanggung jawab. Karena kita dipanggil, berarti dipercaya oleh Tuhan dan akan diberi kuasa olehnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas anugerah panggilan-Mu. Semoga aku dapat menjalankan tugas panggilan itu sebagaimana yang telah Kau tetapkan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.